warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat dengan channel Bagus Lukman Har, tayangan adanya tanpa rekayasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puja serta bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya, taufiknya, karunia-Nya, hidayahnya serta inayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan rentetan ibadah di hari yang mulia ini dan di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam senantiasa kita panjatkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah, di yaumil hisab, kita bisa mendapatkan syafaat yang besar daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khatib berwasiat kepada diri khatib khususnya dan kepada seluruh jamaah umumnya, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan artian senantiasa menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada saat ini kita sudah berada di awal bulan Sya'ban dan juga di Jumat pertama pada bulan Sya'ban, yang juga bulan ini juga adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita menelik sedikit ke belakang ke dalam sejarah, khususnya sejarah pra-Islam atau sebelum datangnya Islam, pada dahulu kala orang-orang yang tinggal di Jazirah Arab, khususnya orang-orang yang tinggal di kawasan padang pasir, setiap memasuki bulan ke-9, yaitu bulan Ramadan, sebelum datangnya Islam, mereka berduyun-duyun membuat kelompok-kelompok untuk mempersiapkan memasuki bulan ke-9 ini, yang mana dulu terkenal bulan ini adalah bulan yang paling panas di antara bulan-bulan lainnya pada masa jahiliyah dan pra-Islam. Karena pada zaman dulu Ramadan dikenal dengan bulan yang sangat panas, menyengat, bahkan bisa membakar, saking panasnya. Maka dari itu mereka mempersiapkan diri mereka, membuat kelompok untuk apa? Untuk mencari mata air yang ada di padang pasir, menggalinya serta mengumpulkan di satu tempat atau beberapa titik yang telah ditentukan oleh orang-orang zaman dahulu. Menurut bahasa, bulan Ramadan itu berasal dari kata Ramadan yang artinya panas, menyengat. Menurut orang Arab pada saat itu, maka dinamakan Ramadan. Jika ingin maknanya lebih dahsyat lagi panasnya dan juga
menyengatnya lebih dahsyat lagi. Memang pada saat itu di bulan Ramadan itu sengatannya lebih dahsyat daripada bulan-bulan yang lain. Maka ditambahkan di akhirnya dari kalimat Ramadan itu dengan alif dan nun, maka berbunyi Ramadan, yang artinya panasnya sangat menyengat, sangat terik dan membakar. Maka di bulan ke-8 sebelum memasuki bulan Ramadan, mereka orang-orang jahiliyah mempersiapkan hal tersebut memasuki bulan Ramadan. Maka setelah datangnya kaum muslimin, agama Islam dan ajaran Nabi Muhammad SAW, adapun Sya'ban bagi orang-orang Arab sebelum pra-Islam itu diambil dari kata at-tasya'ub. At-tasya'ub itu artinya berkelompok-kelompok. Orang-orang yang mempersiapkan air dan mengumpulkan di satu titik yang telah ditentukan, itu namanya at-tasya'ub. Dan keadaan orang-orang yang mengumpulkan air pada saat itu, keadaannya dinamakan Sya'ban. Maka setelah datangnya Islam, datangnya Nabi Muhammad SAW, nama-nama bulan tersebut tidak mengalami perubahan, dipertahankan oleh orang Islam, namun makna dan filosofinya yang diubah. Diterapkan di dalamnya prinsip-prinsip syariat Islam dan juga pendidikan-pendidikan keislaman. Kalau zaman dahulu orang-orang Arab mengartikan Ramadan dengan bulan yang sangat terik, sangat panas, mampu membakar kulit, maka datangnya Islam, arti daripada bulan Ramadan tersebut bukan lagi daripada iklim atau cuaca, namun ketika orang bertakwa dan beribadah di bulan Ramadan, Allah akan membakar, menyengat serta menghanguskan dosa-dosa orang atau kaum muslimin yang beribadah di bulan suci Ramadan. Adapun Sya'ban, pada zaman dahulu orang-orang Arab sebelum datangnya Islam mempersiapkan diri untuk datangnya bulan yang panas tersebut dengan mempersiapkan air, membersihkan diri, menyiapkan tempat yang bagus untuk air tersebut. Maka setelah datangnya Islam di bulan Sya'ban pun orang-orang Islam mengutamakan bulan ini dengan memperbanyak amal ibadat, memperbaiki diri sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Sya'ban adalah bulan yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Di saat orang-orang lupa dan lalai karena fokus beribadah di bulan Rajab dan bulan Ramadan, yang mana sama-sama kita ketahui bulan Sya'ban posisinya di antara bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Pada masa Nabi pun banyak yang lalai dengan bulan Sya'ban tersebut, namun Nabi tidak melalaikan bulan Sya'ban tersebut. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya karena Rasulullah SAW pada saat itu setiap memasuki bulan Sya'ban yasumu hatta naqula la yuftir. Kata Aisyah melihat Nabi setiap bulan Sya'ban beliau ini berpuasa, sampai-sampai kita bisa mengatakan bahwasanya setiap bulan Sya'ban ini beliau berpuasa sampai tidak berbuka, saking seringnya berpuasa di bulan Sya'ban. Dan dilanjutkan oleh beliau radhiyallahu anha, wa yuftiru hatta naqula la yasum. Dan kadang-kadang juga Nabi berbuka sampai kita mengatakan Nabi tidak berpuasa, saking jarangnya Nabi mungkin saat itu berpuasa di bulan Sya'ban. Wa ma ra'aitu Rasulullah istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Kata Aisyah, Nabi Muhammad saya lihat di dalam hidupnya tidak pernah menyempurnakan puasa 30 hari penuh kecuali di bulan suci Ramadan. Dilanjutkan lagi oleh Aisyah, wa ma ra'aitu aktsara siyama minhu fi Sya'ban. Dan saya tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW berpuasa di bulan-bulan lain sebanyak puasanya Nabi di bulan Sya'ban sebelum memasuki bulan Ramadan. Artinya apa?
Artinya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita umatnya untuk memuliakan bulan Sya'ban tersebut dengan cara memperbanyak ibadah, khususnya memperbanyak puasa di bulan ini. Kalau kita mampu, kita puasa tahu. Puasa sehari, berbuka sehari. Puasa sehari, berbuka sehari. Jika tidak mampu, kita bisa berpuasa Senin dan Kamis setiap minggunya. Jika tidak mampu, kita bisa berpuasa Ayyamul Bid di pertengahan bulan Hijriah Sya'ban tersebut. Yang penting kita pernah berpuasa, dan setidaknya kita menjalankan sunnah yang pernah diterapkan juga oleh Rasulullah SAW setiap beliau menjumpai bulan Sya'ban. Dikuatkan juga dengan hadis riwayat Imam Muslim. Beliau mengatakan kana yasumu Sya'ban kullah wa kana yasumu Sya'ban illa qalilan. Jadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW kadang di bulan Sya'ban ini berpuasa sering sampai bisa dianggap full, walaupun tidak full. Sering berpuasa dan juga tidak berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi memberikan perhatian yang lebih terhadap bulan Sya'ban ini. Padahal Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang tak kurang-kurang pahalanya dibanding kita, jauh. Dan juga orang yang tidak ada dosa, jauh daripada kita. Kita pahala kurang, dosa mungkin ya banyak, tapi tidak memuliakan bulan Sya'ban. Maka mari kita ikuti sunnah yang telah dijalankan Rasulullah SAW dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Meskipun demikian, Rasulullah SAW walaupun orangnya sudah dimaafkan dosa-dosanya dan pahalanya pun sangat banyak dan sudah dijamin masuk surga, Rasulullah SAW masih menyempatkan dirinya untuk memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban dan juga sholat dengan rakaat yang sangat banyak, hingga dalam riwayat kaki-kaki beliau bengkak karena lamanya sujud, ruku dan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada lagi sebagian daripada kita orang yang meramaikan malam nisfu Sya'ban, karena di pertengahan bulan Sya'ban selalu kita memperingati malam nisfu Sya'ban. Kemudian apakah hal yang demikian diperkenankan? Maka ma'asyiral muslimin, ketahuilah ibadah di malam apapun dan di bulan apapun itu diperbolehkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Apalagi di bulan Sya'ban yang mana Nabi sangat memperhatikan bulan ini. Maka ada isyarat daripada baginda Nabi Muhammad SAW tentang atau terkait peringatan atau malam nisfu Sya'ban tersebut. Hadis yang diriwayatkan Mu'az ibn Jabal. Menurut Imam Ibnu Hibban mengatakan hadis ini sahih, dan juga Imam Tabrani mengatakan rijalul i'tiqad. Maksudnya orang yang merawikan hadis atau meriwayatkan hadis tersebut adalah laki-laki yang dapat dipercaya, yaitu Mu'az ibn Jabal. Qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, yattali'u Allah tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Apa artinya? Artinya adalah Allah memandang, Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kepada ciptaan di mana di bulan Sya'ban dan di pertengahan malam bulan Sya'ban. Memang Allah di bulan-bulan yang lain tetap memperhatikan kita. Namun jika ada kalimat yang diulang kembali oleh Nabi Muhammad SAW
Wasallam. Artinya hal tersebut ada keutamaan dan keistimewaan serta kekhususan daripada Allah Subhanahu wa taala memandang hambanya. Kapan? Di pertengahan nisfu Sya'ban, sebagaimana yang telah disabdakan Nabi itu. Pandangan khusus Allah yang seperti apa? Maka jikalau di bulan-bulan lain Allah tetap melihat kita hambanya melakukan apapun, di pertengahan nisfu Sya'ban ada pandangan khusus. Pandangan khusus seperti apa? Maka pandangan khusus tersebut adalah kepada hambanya. Apabila hambanya berdosa, tentunya mendatangkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala jika kita melaksanakan ibadah di malam itu. Dan pandangan khusus kepada hamba yang senantiasa takwa tentunya akan mendatangkan rahmat yang berlebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Pengampunan ini adalah tanda bahwasanya kita di malam nisfu Sya'ban dan di bulan Sya'ban harus senantiasa memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Sya'ban adalah bulan persiapan sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Persiapan yang harus kita lakukan dengan cara memperbanyak puasa dan juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari nantinya di malam nisfu Sya'ban kita tingkatkan ibadah kita dengan cara memperbanyak istighfar, berdamai dengan Allah dan juga berdamai dengan sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memasuki bulan suci Ramadan, meminta maaflah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beristighfar dan meminta maaflah dengan makhluk-makhluknya Allah. Karena jika hubungan kita dengan makhluknya Allah buruk, ibadah-ibadah pun akan Allah tolak, terlebih kepada kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita, khususnya dunia kita dan juga akhirat kita nantinya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang senantiasa meningkatkan ibadah di bulan Ramadan dan juga di bulan Sya'ban ini. Marilah kita memperbanyak puasa, memperbanyak salat, memperbanyak zikir untuk mempersiapkan diri kita, mensucikan diri kita memasuki bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi